Halo semuanya, video kali ini akan membahas terkait perjalanan backpackerku di Turki, khususnya di kota Istanbul. Perjalananku dimulai pada tanggal 7 April 2023 dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Tidak seperti perjalanan umroh backpackerku yang cuma berdua dengan suami. Perjalanan ke Turki ini aku pergi berempat ditambah dengan 2 orang teman-temanku. Nanti sampai di Bandara Suta, aku segera menuju ke counter check-in untuk meninggalkan bagasi dan juga masuk ke gate keberangkatan internasional yang kemudian dilanjutkan dengan melewati bagian imigrasi. Nah, teman sepesawatku kali ini kebanyakan jamaah umroh. Maklum saja ya teman-teman, karena pesawatku ini Saudi Airlines dan nantinya akan transit di Jeddah, Saudi. Perjalanan dari Jakarta ke Jeddah itu akan memakan waktu sekitar 9 jam. Nah, untuk teman-teman yang baru saja melihat channelku, mungkin perlu kusampaikan juga bahwa tujuan perjalananku ini bukan hanya ke Turki, tapi juga untuk melaksanakan umroh tanpa travel yang akan kulakukan nanti sepulang dari Turki ketika transit 4 hari di Madinah. Nah, ini sedikit cuplikan interior di pesawatnya ya teman-teman yang ku ambil ketika barusan take off dari Bandara Suta, teman-teman. Setelah 9 jam, kurang lebih pukul setengah 1 dini hari, ini kita sampai di Bandara Jeddah. Sambil menunggu pesawatku ke Istanbul ya teman-teman, karena ini nanti kita akan transit selama 6 jam. Ini aku memutuskan sahur dulu di Al Baik teman-teman. Dan ini adalah kali pertamaku makan ayam Al Baik. Rasanya unik sih teman-teman, patut untuk dicoba. Selanjutnya dari sini nanti aku bersih-bersih badan di toilet dan juga istirahat di kursi yang emang bisa digunain untuk tiduran. Nah, akhirnya setelah 6 jam transit di Bandara Jeddah, pesawat ke Istanbul kita udah mulai boarding. Perjalanan Jeddah ke Istanbul itu memakan waktu sekitar 4 jam teman-teman. Dan nantinya kita akan mendarat di Istanbul Airport. Nah, ini teman-teman, ini dari atas ya, ketika kita mau mendarat, lihat rumah-rumah di Istanbul tuh kayak rumah-rumah monopoli teman-teman. Dan akhirnya ini kita sampai di Istanbul. Setelah mendarat, melewati imigrasi, mengambil uang lira dan juga beli Istanbul Card, kami lanjutkan perjalanan ke hotel dengan naik metro yang ada di Istanbul Airport. Metro ini sih stasiunnya mirip kayak stasiun MRT yang ada di bawah tanah ya teman-teman. Rutenya, nanti teman-teman bisa langsung search aja dari Google Maps teman-teman. Biar lebih jelasnya teman-teman harus naik metro apa, nomor berapa. Nah, dari metro bandara teman-teman, ini kami turun di stasiun Kagitane teman-teman. Dan ini kami baru aja keluar dari stasiun bawah tanahnya. Terus kami langsung dibuat takjub dengan keindahan yang ada di Kagitane ini teman-teman. Kayak Masya Allah gitu teman-teman. Dari Kagitane ini nanti ada 2 opsi untuk ke Taksim Square. Teman-teman bisa naik bus atau lanjut naik metro. Nah, busnya tuh bus kuning ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung pokoknya cek aja rutenya, nomor busnya tuh dari Google Maps. Setelah perjalanan, kami sampai di Taksim Square, dekat dari hotel kami. Kurang lebih jaraknya sih 500 meter, dan ini bisa ditempuh dengan jalan kaki. Jadi ini kami mau ke hotel dulu teman-teman, mau check-in dulu dan juga mau meletakkan koper gitu. Lanjut dari hotel, ini kami ke Taksim Metro lagi teman-teman, ke metro. Terus kami ini mau ke Haji Osman Metro, yang mana sampai di Haji Osman nanti kami lanjut naik bus. Ini kita ada di dalam bus ya teman-teman, untuk menuju ke pelabuhan yang ada di Sarıyer. Dengan tujuan utama kami untuk menyeberang ke Istanbul bagian Asia, lebih tepatnya lagi kami mau ke Anadolu Kafagi yang emang terkenal akan keindahannya.
Tapi teman-teman, ternyata sampai di Pelabuhan Sarrier, kapal ke Anadolu Cavalgi itu udah berangkat gitu. Jadi akhirnya di sini kami memutuskan untuk naik kapal yang ada gitu, terus kita mengitari Selat Bosporus aja gitu teman-teman. Ini kami bayarnya pakai Istanbulcar ya teman-teman. Untuk opsi lain teman-teman yang mau untuk mengitari Selat Bosporus itu bisa dari pelabuhan yang ada di dekat Sultanahmet atau yang ada di daerahnya Hagia Sophia itu loh teman-teman. Itu nanti teman-teman ketik aja Sahir Hatlari. Di situ nanti teman-teman bisa langsung pesen tiketnya di situ gitu teman-teman. Harganya mungkin lebih mahal sedikit daripada pakai Istanbulcar, tapi juga lebih puas pengalamannya teman-teman karena memang rutenya lebih panjang gitu. Nah ini di luar ekspektasi kami ya teman-teman, ternyata Selat Bosporus ini pinggir-pinggirnya aja tuh juga cantik-cantik gitu teman-teman. Rumah-rumahnya tuh kayak unik-unik gitu di pinggir-pinggir laut gitu teman-teman. Jadi kami juga cukup terpukau. Puas mengitari Selat Bosporus, ini kami memutuskan turun di Pelabuhan Istinye. Karena kami pengen jalan-jalan teman-teman di kota Istinye ini gitu. Jadi kayak dia kayak kota yang ada di pinggir laut gitu teman-teman. Dan ternyata keputusan kami ini nggak salah teman-teman, karena Istinye itu nggak kalah cantik juga teman-teman. Aku tuh sampai jadi kepikiran gitu kalau misalkan kayak nanti udah pensiun gitu teman-teman, aku kayak pengen untuk tinggal lebih lama, beberapa waktu lama gitu di Istinye ini. Pas dari Istinye ini kami lanjutkan perjalanan untuk ke daerah Sultanahmet. Ini kami naik bus dulu ya teman-teman. Kami naik bus yang selanjutnya nanti kami akan berganti untuk naik tram. Tram ini pengalaman baru sih teman-teman buat aku, karena kan di Indonesia nggak ada ya teman-teman. Jadi kayak aku baru pertama kali naik tram. Di Sultanahmet tujuan kami adalah ke Hagia Sophia dan juga Blue Mosque. Usahain untuk teman-teman yang mau ke Hagia Sophia, Blue Mosque itu pakai pakaian yang tertutup ya teman-teman, karena terutama Hagia Sophia ini dia tuh sekarang difungsikan juga sebagai masjid gitu teman-teman. Ini kita sampai di Hagia Sophia teman-teman, dan ya emang Hagia Sophia ini emang cantik ya teman-teman. Dan dia tuh kayak unik gitu teman-teman dibandingkan masjid-masjid yang pernah aku temuin, karena sebelumnya setauku Hagia Sophia ini tuh sempat difungsikan juga sebagai gereja gitu teman-teman, jadi makanya dia unik gitu. Setelah puas ini kami buru-buru mau cari buka puasa ya teman-teman, tapi tetaplah teman-teman kita sambil jalan-jalan santai ini di sekitaran Sultanahmet. Kami mengawali buka puasa ini dengan makan simit, yang kemudian dilanjutkan dengan makan kebab asli Turki yang ternyata penuh dengan daging dan bawang bombay ya. Tak lupa kami juga menjajal wet burger teman-teman, yang dia itu kayak ada di dekatnya daerah Istiklal Caddesi gitu. Dan perjalanan keliling Istanbul hari ini kami akhiri dengan berjalan-jalan di sekitar Taksim Square.